Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Dery akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal PAT praktik untuk kelas 10 TKJ besok Senin terkait dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar serta pemrograman dasar. Baik, tanpa berlama-lama, silahkan kalian simak video berikut. Nah, jadi besok kalian kurang lebih akan mengerjakan soal seperti berikut ini. Jadi besok kalian akan menggambar topologi jaringan seperti ini, di mana terdapat beberapa perangkat jaringan. Di sini ada komputer klien sejumlah 1, 2, 3, 4 buah PC klien. Kemudian ada 2 buah switch. Kemudian ada 3 buah router, 1, 2, 3. Dan terakhir ada 2 buah server, 1, 2. Oke, jika kalian perhatikan di jaringan topologi yang Bapak buat ini ada 5 macam warna, yaitu warna hijau, warna ungu, warna kuning, dan warna orange, dan satu lagi warna biru. Oke, jadi setiap warna ini, kenapa Bapak berikan warna seperti ini yang berbeda-beda? Nah, warna ini menyimbolkan area atau jaringan yang berbeda-beda. Jadi, warna hijau ini adalah jaringan yang berbeda dengan network 192.168.1.0/24. Kemudian di sebelahnya lagi ada jaringan lain yang berwarna ungu dengan network 10.10.10.10.0/30. Kemudian ada lagi yang berwarna kuning dengan network sekian, yang warna oranye dengan network sekian, dan yang warna ini warna biru dengan network sekian. Untuk memudahkan saja, karena berbeda jaringan atau berbeda network, maka dia mempunyai pengalamatan IP address yang berbeda. Coba bisa diperhatikan ya. Di sini networknya untuk network ID-nya 192.168.1.0, 3 oktet di depan 192.168.1. Ini dia berbeda dengan network ID yang di sini. Di sini kan network ID-nya 192.168.2. Jadi 3 oktet depannya saja sudah beda, berarti dia berbeda jaringan. Kemudian yang di sini juga network yang berwarna ungu, ini network ID-nya 3 oktet depannya 10, 10, 10. Jadi berbeda. Nah, untuk jaringan dengan berbeda network ID, apabila dia tidak ada konfigurasinya, hanya mentahan saja, maka dia tidak bisa saling terhubung. Nah, tujuan kita di ujian praktek PAT besok ini, kalian harus bisa menghubungkan antar networknya agar dapat saling terkoneksi satu sama lain. Jadi nanti untuk yang di jaringan warna hijau bisa ping atau bisa terkoneksi dengan yang warna biru. Begitupun juga di sini ada 2 buah server. Tapi nanti untuk yang server web dan DNS server ini ada di jaringan yang berwarna kuning. Jadi mau nggak mau untuk layanan web dan DNS itu nanti dari klien yang ada di jaringan warna hijau maupun jaringan warna ungu harus bisa mengakses layanan server ini, web server dan DNS server. Begitu. Nah, di sini server satunya ini adalah server lokal, artinya server yang hanya digunakan untuk di jaringan yang warna biru saja. Nah, server ini sudah Bapak beri keterangan yaitu DHCP server. DHCP server ini fungsinya untuk membagikan alamat IP address secara otomatis. Jadi, 2 buah klien yang ada di jaringan yang berwarna biru ini tidak kita konfigurasi IP-nya secara statis atau manual. Jadi dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, untuk jaringan yang khusus warna biru ini dia settingannya DHCP, sedangkan untuk jaringan yang ada di warna hijau ini dia menggunakan pengalamatan IP address secara manual atau statik. Gitu ya. Sebenarnya sederhana saja, nanti kalian hanya perlu
konfigurasi IP di masing-masing jaringan. Kemudian setiap perangkatnya pun itu kalian juga harus berikan pengelamatan IP supaya bisa mempunyai identitas jaringan. Kemudian nanti kalian harus mengatur routing atau rute jaringan. Jadi supaya router ini dapat memberikan jalan yang tepat. Misalnya dari jaringan sini ingin menuju jaringan ke sini, maka nanti yang akan memberitahukan jalannya adalah router ini. Router 3 ini sebagai penunjuk arahnya supaya tidak kesasar. Seperti itu ya. Kemudian nanti juga ada konfigurasi di masing-masing server. Sederhana saja. Nah, nanti untuk yang web server dan DNS servernya nanti akan disetting belakangan ya, khususnya untuk yang web server. Nanti yang web servernya kalian akan beberapa harus kalian oprek atau harus kalian modifikasi sebagai nilai ujian praktek pemrograman dasar. Jadi nanti pemrograman dasarnya kalian menggunakan bahasa HTML, namun simpel saja, sederhana saja. Nanti akan Bapak bahas di akhir ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Pertama-tama kalian harus membuat dulu topologi seperti ini. Dimulai dengan pembuatan topologi, yaitu menambahkan perangkat-perangkat sesuai dengan yang ada di contoh ini. Baik, Bapak akan langsung contohkan di sebelahnya saja. Yang pertama kita membutuhkan 4 buah PC client. Langsung saja tarik 1, 2, 3. Baik, langsung kita tarik saja untuk PC client. Kalian ambil dari ini, end device ini ya. Seperti ini sudah 4. Kemudian kita butuh apa lagi? Oke, kita lihat kita butuh 2 buah switch. Maka kita beralih ke perangkat network devices. Kemudian untuk switchnya ada di submenu switches. Nah, di sini Bapak akan pakai yang switch PTMT saja. Nanti bisa kita custom mau berapa potnya. Oke, sudah 2 switch. Kemudian kita butuh 3 buah router. Langsung saja ada di bagian routers. Nah, di sini Bapak routersnya pakai yang PTMT juga supaya nanti bisa kita atur untuk jumlah potnya. 2, 3. Oke, 3 buah router semua PTMT. Kemudian ada 2 buah server. Nah, untuk 2 buah server ini ngambilnya di end devices. Kemudian kalian pilih yang nomor 3 ini server. 1, 2. Oke, 1 untuk yang web DNS server, 1 lagi untuk yang DHCP server, maaf. Nah, seperti ini sudah. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalian menentukan dulu untuk jumlah pot di masing-masing perangkat switch dan routernya. Karena tadi kita menggunakannya yang empty, jadi belum ada pot di sini. Oke, kita lihat dulu untuk switch yang switch di network warna hijau ini, dia akan terkoneksi ke 3 buah perangkat, yaitu 2 client dan 1 router. Maka kurang lebih kita membutuhkan 3 pot. Nah, cara untuk menambahkan potnya, pertama kita klik di bagian perangkat ini, gambar perangkat. Nah, kemudian akan ada tampilan fisik seperti ini. Nah, pertama kita matikan dulu ini untuk power dari switchnya. Nah, kemudian kita pilih untuk modus yang CFE. Kemudian nanti kalian drag and drop saja 3 buah port ke masing-masing slotnya ini. Jadi ada tersedia beberapa slot di sini. Nah, kita tinggal drag and drop saja untuk jenis potnya. Nah, potnya Bapak pakai yang PT Switch CFE ini ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk menghidupkan kembali untuk tombol power switchnya. Oke, selesai. Jadi kita punya 3 buah pot ya. Nah, beralih ke switch yang selanjutnya.
kita perhatikan dulu di switch untuk jaringan warna biru ini, dia mempunyai 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah koneksi ke perangkat. Otomatis kita kurang lebih harus menambahkan 4 buah pot. Dengan cara yang sama, pertama kita klik dulu untuk gambar perangkatnya. Kemudian saat tampil tampilan fisik device seperti ini, kita matikan dulu powernya dari yang tadinya hijau menjadi mati. Kemudian kita pilih yang modulsnya yang CFE atau Fast Ethernet. Kemudian kita drag and drop gambar potnya ke dalam slot yang sudah tersedia. 3, 4. Baik, 4 buah sudah kita tambahkan. Jangan lupa untuk menghidupkan kembali perangkatnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita beralih untuk ke routernya. Untuk router yang pertama, ini dia menjembatani antara jaringan warna hijau dan jaringan warna ungu. Nah, di sini kita lihat ada 2 buah koneksi, ya, ada 2 buah pot yang digunakan. Maka ada 2 buah koneksi di sini, otomatis kita membutuhkan 2 port. Jadi langsung saja, caranya hampir sama dengan yang switch tadi. Pertama kita klik terlebih dahulu untuk gambar routernya. Kemudian kita matikan dulu powernya. Selanjutnya kita pilih modulnya yaitu CFE. Dan kita tambahkan dengan cara drag and drop saja potnya ke dalam slotnya. Oke, tadi kita membutuhkan 2, jadi 2 pot yang kita tambahkan. Jangan lupa untuk menghidupkan kembali. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk router yang sebelahnya lagi. Nah, tapi pertama kita perhatikan dulu, amati. Untuk yang router kedua yang ada di tengah ini, dia ada berapa sambungan. Nah, pot yang pertama dia tersambung dengan network warna ungu, yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna orange. Jadi kita harus menambahkan minimal 3 buah pot di router yang kedua. Caranya sama, klik untuk gambar routernya, kita matikan terlebih dahulu tombol powernya, kemudian kita pilih modulsnya yang CFE, kemudian kita drag and drop sejumlah 3 buah pot. Seperti ini, jangan lupa hidupkan kembali, close. Nah, untuk yang router ketiga, kita perhatikan ada 2 buah koneksi ke network warna orange dan network warna biru. Otomatis kita tambahkan sejumlah 2 pot lagi, matikan, CFE, kemudian drag and drop untuk potnya ke dalam slotnya. Jangan lupa hidupkan kembali, selesai. Untuk potnya sudah kita tambahkan. Nah, step selanjutnya, untuk pembuatan topologi, kalian harus menghubungkan antara perangkat menggunakan kabel yang sesuai. Baik, pertama kita hubungkan dulu untuk perkabelan yang jaringan pertama. Untuk perkabelannya kita pilih connections dengan logo seperti petir ini. Nah, pertama kita hubungkan dulu PC client ini dengan switch. Baik, ada 2 jenis kabel yang harus kalian tentukan, pakai UTP strike atau UTP cross. Karena dia berbeda perangkat antara komputer dan switch, maka dia pakainya kabel strike. Kita pilih copper strike tube yang dia gambarnya garis lurus, Fast Ethernet potnya. Nah, kita masukkan ke Fast Ethernet 1. Selanjutnya juga sama langkahnya, Fast Ethernet 1/1. Oke. Kemudian untuk switch ke router, karena dia masih berbeda perangkat, kita menggunakan kabel strike seperti ini. Oke. Nah, untuk menuju router, karena dia sesama perangkat, maka kita menggunakan kabel copper crossover, menggunakan kabel cross ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk server, nah ini server dengan router. Ini karena router itu perangkatnya hampir menyamai komputer, jadi dia masih menggunakan kabel strike. Oh maaf,
Bapak ralat kabel cross, maaf. Jadi kabel cross itu dia berbentuk simbolnya di paket tracer ini garis lurus dengan patah-patah seperti ini. Nah, kita samakan lagi untuk yang ke bawahnya juga sama dengan jaringan sebelahnya ya. Nah, ini untuk router menuju switch menggunakan kabel stripe. Kemudian untuk PC client dengan switch juga menggunakan kabel stripe. Seperti ini. Dan untuk server DHCP-nya kita hubungkan dengan switch dengan menggunakan kabel stripe juga. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah membuat untuk topologi jaringannya. Tapi apakah dengan seperti ini sudah dapat berhasil untuk mengkoneksikan antar jaringan? Tentu saja belum ya. Kita harus yang kedua yaitu mengkonfigurasi masing-masing IP address-nya. Seperti itu. Oke, di sini kita lihat untuk network warna hijau itu kita menggunakan network 192.168.1.0/24. Nah, yang dimaksud /24 di sini atau prefixnya, maka nanti kita bisa menggunakan kurang lebih 252 host yang dapat tersedia. Gitu ya. Oke, kita langsung saja. Karena kita untuk yang network warna hijau ini kita harus men-setting statik, jadi kita langsung masuk ke pengaturannya. Oke, karena ini networknya 1.0, maka Bapak alokasikan untuk klien 1 itu 1.2, klien yang kedua 1.3, dan yang 1.1-nya nanti untuk port routernya, atau nanti untuk gateway ya. Oke, langkahnya sangat mudah seperti kalian biasa setting IP address di Cisco Packet Tracer. Diklik untuk gambar kliennya, masuk ke menu desktop, kemudian masuk ke settingan IP configuration. Nah, kemudian kalian ketikkan 192.168.1.2. Nah, di sini diisi untuk subnet masknya akan otomatis sendiri. Nah, 255.0 di belakang ini menandakan bahwa dia prefixnya /24. Seperti itu. Kemudian untuk gateway-nya, nah gateway ini nanti kita masukkan IP address si routernya. Jadi nanti routernya akan kita setting satu jaringan yaitu 192.168.1.1. Maka di bagian gateway kita isikan 192.168.1.1 seperti ini. Sementara seperti ini dulu ya, kita close. Kemudian untuk klien yang kedua sama langkahnya. Masuk ke desktop, kemudian seperti ini. Oh, maaf, yang di sini yang harus kita setting. Desktop, IP configuration 192.168.1.3. Oke, dengan default gateway 192.168.1.1. Oke, selesai. Nah, dua klien ini sudah kita setting. Kemudian kita setting untuk IP address routernya. Jadi router ini nanti dia punya dua buah port. Jadi masing-masing port ini harus kita setting IP address-nya. Bapak ajari untuk cara yang mudah saja. Langsung klik untuk gambar routernya. Kemudian kalian masuk ke config ini. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, masing-masing port ini dia pasti mempunyai nama ya. Karena kalau tidak ada tulisan namanya kita juga bingung. Nah, untuk menampilkan nama potnya, kita bisa pilih menu option, kemudian pilih preference. Nah, kita cek atau kita centang menu always show port labels in logical workspace. Ini kita centang, maka nanti dia akan menampilkan
nama potnya. Baik, di sini ada port FA0/0, ini untuk yang pot ini, dan pot sebelahnya ini ada FA1/0. Jadi di router ini dia punya dua pot nih ya. Pertama kita harus setting IP address di port yang FA0/0. Maka tadi saat kita klik untuk routernya, kita pilih interface yang 0/0. Kemudian kita on kan. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, IP-nya harus yang satu jaringan dengan network yang warna hijau, karena dia untuk port FA0/0 ini dia tersambung atau terkoneksi langsung dengan jaringan ini. Nah, tadi kita sudah alokasikan untuk IP-nya menggunakan 1.1. Jadi kita harus masukkan di sini 192.168.1.1 atau sebagai gateway-nya klien tadi ya. Nah, dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, langsung kita close. Nah, kita bisa cek koneksi untuk di router ini atau di jaringan yang pertama ini, jaringan warna hijau, dengan kita tes jaringannya, koneksi antara klien 1 dan klien 2. Kita coba bisa pakai ini gambar amplop, kita kirimkan paket dan hasilnya successful. Berarti untuk jaringan yang pertama dia sudah bisa saling terkoneksi ya. Kemudian kita coba untuk mengirimkan paket ke perangkat routernya dan successful. Oke. Untuk jaringan yang berwarna hijau sudah kita bangun ya. Kemudian kita beralih dulu di jaringan yang warna biru ini di sebelah sini. Nah, di jaringan biru ini bedanya dengan yang tadi warna hijau, kita settingnya menggunakan DHCP server. Nah, agar dia nanti dua klien ini bisa terkoneksi dengan otomatis. Nah, cuma nanti untuk yang di router nomor 3-nya di sini, di FA1/0 nanti kita settingannya tetap statik ya. Jadi yang akan mendapatkan konfigurasi DHCP hanya di klien komputer saja. Nah, di sini jaringannya adalah networknya 192.168.2.0. Nah, di sini kita setting saja langsung. Kita lihat dulu settingan server yang sebelumnya, nanti kita akan setting di DHCP server. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke bagian tampilan DHCP. Masuk ke servernya terlebih dahulu. Kemudian kita setting dulu untuk networknya atau untuk IP address-nya. Jadi untuk server juga dia harus memiliki IP address. Jadi semua perangkat harus punya IP address ya. Nah, kita masukkan IP yang satu server dengan satu jaringan dengan yang jaringan warna biru ini ya. Oke, untuk IP-nya 192.168.2.2. Kenapa 2.2? Karena yang 1.1 nanti kita gunakan untuk gateway di router. Subnet masknya ini /24 dia. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan yang 2.1 tadi ya, 192.168.2.1 seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk settingan DHCP servernya. Simple, masuk saja ke menu services. Kemudian service-nya kita pilih yang DHCP. Nah, kita on kan. Nah, kita on kan, kemudian kita isi nama full name-nya. Misal diisi saja DHCP server.
Default gateway-nya kita masukkan IP tadi yang kita alokasikan untuk port router tadi 192.168.2.1. DNS servernya. Nah, ini DNS server ini nanti kita akan gunakan untuk yang web dan DNS servernya. Jadi DNS servernya nanti kita akan buat di sini karena jaringan dari web dan DNS servernya 20.20.20.0. Nanti untuk servernya 20.1, maka untuk DNS servernya kita isikan 20.20.20.1. Start IP address bisa dimulai dari 3, karena yang 1 tadi sudah digunakan untuk gateway, kemudian untuk yang 2.2 sudah kita gunakan untuk IP address server, maka start IP address yang ingin kita sewakan bisa dimulai dari 2.3. Seperti itu, bisa kita save. Apa ini? Server pool name can be modified, a pool will be added. Oh, maaf, bukan kita save tapi kita add ya. Oke, jadi tadi harusnya kita klik add. Nah, maka dia akan tertambah sendiri. Nah, kemudian untuk yang server pool ini kita hilangkan dulu untuk start IP address-nya supaya dia tidak mengganggu untuk pool name yang sudah kita buat tadi, yaitu DHCP server. Maka kita nolkan semua untuk yang DHCP server pool yang bawahnya ya, kita save. Kemudian coba kita cek untuk yang komputer kliennya, apakah dia bisa mendapatkan layanan DHCP secara otomatis. Kita masuk ke PC, desktop, IP configuration, kemudian kita klik DHCP. Nah, DHCP request successful. Kita lihat, oke, dia dapat IP address-nya 2.3, satu jaringan dengan yang warna biru ini. Nah, default gateway-nya sesuai, kemudian DNS server sesuai. Oke, successful. Kemudian yang klien nomor 2 juga sama, kita buka IP configuration-nya, kemudian kita pilih DHCP. Oke, DHCP successful. Kita cek IP-nya. Oke, dapat satu jaringan, aman ya. Nah, kemudian untuk yang routernya, dia router yang terkoneksi langsung dengan jaringan warna biru ini harus kita isikan IP address yang satu jaringan. Oke, gateway-nya tadi kita isikan 2.1 ya. Nah, caranya sama, kita pertama tadi dengan yang router pertama tadi, masuk ke config, kemudian kita lihat ini, portnya itu namanya apa. Oke, portnya namanya FA1/0, maka kita pilih yang fast ethernet 1.0, kita on kan, kemudian kita masukkan IP address yang satu jaringan dengan network warna biru ini tadi, 192.168.2.1. sekaligus ini tadi jadi gateway ya untuk jaringan yang warna biru tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti ini sambil kita tunggu agar kabel koneksinya nanti berwarna hijau, indikator kalau dia nanti sukses. Nah, seperti ini. Nah, kita cek koneksi untuk jaringan yang warna biru apakah sudah saling terhubung. Kita pakai amplop saja yang simple. Kita kirim paket dari klien 1 ke klien 2, successful. Kemudian untuk paket dari klien ke router, successful. Oke, sukses untuk jaringan yang kedua dengan settingan DHCP servernya. Kemudian kita mau setting ini untuk network yang warna ungu dulu ya. Oke, untuk network warna ungu sebenarnya simple, kita hanya tinggal menambahkan IP address saja. Jadi di jaringan yang warna ungu ini, dia jaringannya networknya 10.10.10.0/30. Kenapa
Bapak pakainya /30? Karena untuk prefix /30 dia hanya menyediakan 2 IP address host yang bisa digunakan. Jadi tidak akan terbuang sia-sia IP address tersebut karena yang dipakai kan hanya untuk port ini, port router 1 dan port router 2. Nah, jadi nanti akan ada 2 IP saja, yaitu 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Nah, nanti maka kalau misalnya ada jaringan dengan 10.10.10.3, maka dia sudah tidak satu jaringan dengan jaringan ini. Karena untuk jaringan ini, untuk host atau untuk IP yang valid, dia hanya bisa menyediakan untuk 2 IP saja. Oke, kita sudah plotkan untuk yang router 1 10.1 dan untuk yang router 2-nya dia 10.2. Nah, kita atur sama seperti langkah pertama tadi, kita atur, kita klik gambar routernya, kemudian kita klik untuk interface-nya. Baik, untuk interface router 1 yang terkoneksi langsung ke jaringan warna ungu itu adalah FA1/0. Maka kita memilih interface-nya 1/0. Kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan alamat IP address-nya 10.10.10.1. Nah, kemudian hati-hati untuk subnet mask-nya ini. Untuk jaringan dengan /30, maka subnet mask-nya itu adalah kita lihat di settingan yang sudah Bapak bikin 252. Jadi bukan 255.0 ya. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255. 255.252. Nah, seperti ini ya. Close. Ya, 255. Oke. Kemudian yang langkah yang sama kita lakukan di router yang kedua. Nah, router kedua ini nanti untuk port yang FA0/0 kita isikan 10.2. Sama di bagian config, kemudian 0/0 ya, 0/0. Kita on-kan dulu, kita masukkan IP-nya yang satu jaringan 10.10.10.2. Kemudian jangan lupa untuk subnet mask-nya 255.255.255.252. Seperti ini. Oke. Jaringannya sudah terbangun untuk yang warna ungu. Kita cek dulu untuk koneksi yang warna ungu ini apakah sudah bisa terkoneksi. Kita kirimkan paket. In progress, pilot. Oke. Kita coba untuk yang kedua kalinya. Successful. Oke, untuk yang warna ungu sudah sukses. Kita lanjutkan ke warna orange dulu ya, yang sama-sama di sebelah kanan kirinya. Oke, untuk yang warna orange dia networknya adalah 30.30.30.0. Oke, dengan langkah yang sama Bapak alokasikan untuk yang router ketiga ini IP-nya 30.1 dan di router yang kedua di tengah ini alokasi IP address-nya 30.2. Oke, dengan cara yang sama, pertama kita klik dulu perangkat yang tengah ini, routernya. Nah, router yang akan kita setting adalah interface yang Fast Ethernet atau FA2/0, maka kita langsung pilih Fast Ethernet 2.0, kemudian kita on-kan, dan kita masukkan IP address yang satu jaringan. Oke, satu jaringan dengan warna orange berarti 30.30.30. Tadi kita alokasikan .2. Dan jangan lupa untuk /30 kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Selesai. Beralih ke port selanjutnya, yaitu Fast Ethernet yang 0/0 ya, berarti FA0/0. Kita on-kan juga.
Kita masukkan IP address yang satu jaringan 30.30.30.1. Jangan lupa untuk subnet masknya /30 berarti belakangnya 252. Selesai. Kita lakukan cek koneksi untuk jaringan warna orange. In progress, kita coba kedua kali karena mungkin dia butuh proses ya. Successful. Oke, dan untuk yang warna orange. Nah, kemudian untuk jaringan warna kuning dengan angka yang sama. Nah, untuk warna kuning ini Bapak gunakan network 20.20.20.0/30. Oke, dengan alokasi untuk yang servernya dia pakai 20.1, kemudian untuk yang routernya kita pakai 20.2. Kita masuk dulu ke settingan servernya. Nah, ini kita masukkan di IP configuration. Kita masukkan secara statis. Jadi untuk selain jaringan warna hijau, ini semua kita setting IP-nya secara statis. Baik, jaringannya yaitu 20.20.20.1. Subnet masknya jangan lupa dia karena /30, dia menggunakan 255.255.255.252. Begitu. Untuk default gateway-nya nanti dia pakai ini 20.2. Default gateway adalah IP dari router. Jadi port router yang terhubung ke jaringan tersebut, nah itu IP-nya kita gunakan sebagai IP gateway. Nah, seperti ini dulu ya sementara ya. Kita close. Kemudian untuk yang router sama dia yang terhubung adalah FA1/0. Kita on-kan dulu. Kita masukkan alokasi IP-nya tadi yang satu jaringan, .2. Jangan lupa untuk subnet masknya 255.255.255.252. Seperti ini. Kemudian kita close. Kita lakukan uji koneksi dulu apakah sudah terhubung untuk yang jaringan warna kuning. Oke, masih belum. Successful. Oke, successful. Kemudian jadi masing-masing jaringan lokalnya sudah terhubung satu sama lain. Kemudian kita setting dulu ya untuk untuk web servernya supaya nggak lupa. Atau nanti saja terakhir. Pertama kita harus ini kan tujuan utama kita di PAT praktek ini kan kita harus bisa menghubungkan komputer dengan jaringan yang berbeda nih. Jadi misal dari jaringan warna hijau ke jaringan warna biru dia kan beda jaringan. Oke, jadi apakah jika antar jaringan ini sudah bisa saling terkoneksi? Jawabannya belum ya, dia hanya bisa terkoneksi di satu jaringan yang sama saja. Tapi kita harus bisa mengkoneksikan antar jaringan. Nah, caranya kita harus melakukan routing dulu. Nah, untuk ujian praktek pada kali ini kita akan menggunakan static routing. Kenapa? Kita harus melakukan routing supaya si router ini tahu ini jalurnya yang tepat antara jaringan hijau mau menuju jaringan warna biru, dia harus lewat jalan yang mana. Nah, itu nanti dia harus bisa memberikan petunjuk arah. Makanya untuk routing ini kita untuk konfigurasinya terpusat di router. Jadi yang konfigurasi routingnya kita hanya akan ada di bagian router saja. Oke, kita masuk dulu ke
existing atau static root di router pertama. Kita masuk, kita klik untuk gambar routernya. Kemudian di menu config kita masuk ke routing dan pilih menu yang static. Nah, di sini kita harus memasukkan 3 buah IP nih, yaitu ada network, mask, dan next hop. Oke. Untuk pengertian statik sendiri, jadi untuk isiannya, jadi kita ibaratkan ini kita punya router ya di sini ya. Nah, router kalau dia satu jaringan dia bisa mengakses sini langsung sama sini langsung tanpa harus di routing. Itu dia kalau untuk port yang terhubung langsung tidak perlu kita masukkan di tabel routing ini ya. Yang perlu kita masukkan adalah dia network yang harus melalui router lain seperti itu. Jadi kita harus mendaftarkan network yang dia tidak bisa jangkau. Jadi misalkan ini tadi kita harus mengakses router ini harus bisa mengakses network warna kuning atau jaringan warna kuning. Maka kita harus melewati router yang tengah terlebih dahulu kan. Kalau otomatis mau mengakses ini, jadi dari sini masuk ke router kedua dulu, baru bisa mengakses jaringan yang warna kuning. Maka kita masukkan network tujuannya. Network ini network tujuannya ya. Network tujuannya misal kita masukkan terlebih dahulu yang network warna kuning nih. Berarti networknya 20.20.20.0. Nah, subnet masknya yaitu subnet masknya si jaringan warna kuning tadi. Kalau /30 berarti 255.255.255.252. Kemudian yang tidak kalah penting adalah next hop. Nah, pengertian dari next hop ini kita permudah saja, kita ibaratkan kalau misalnya jaringan router ini, si router ini mau ngakses jaringan warna kuning, dia harus lewat mana sih pintu gerbangnya? Nah, pintu gerbangnya dia pasti harus masuk dari port router tengah yang FA0/0. Jadi kalau dia mau ke sini warna kuning, atau mau ke jaringan warna orange, atau ke jaringan warna biru sekalipun, pasti pintu gerbang pertama yang harus dia lewati adalah port nomor nomor pertama yang di router tengah ini, yaitu fast Ethernet atau FA0/0. Maka next hop-nya harus kita masukkan port FA0/0. Tadi untuk IP-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian kita add. Nah, berhasil masuk ke dalam routing tabel atau network address ini ya. Nah, apakah cukup? Tidak. Dia juga harus mampu menjangkau network yang warna orange juga. Maka kita tambahkan lagi network warna orange tadi, networknya adalah 30.30.30.0 ya. Kemudian untuk netmasknya sama karena dia /30. Next hop-nya juga sama karena untuk menjangkau network warna orange di sini, dia harus melalui interface atau port FA0/0 dengan IP sekian. Maka kita add. Nah, dia muncul di tabel routingnya. Dan satu lagi, dia harus bisa menjangkau jaringan warna biru. Otomatis kita tambahkan untuk networknya yang warna biru yaitu 192.168.2.0. Ingat ya, networknya bukan IP-nya. Nah, kalau networknya kita tulis 0. Nah, perhatikan juga untuk netmasknya atau subnet masknya. Untuk network warna biru ini dia menggunakan /24. Maka untuk masknya dia .0 ya, karena dia /24. Next hop-nya sama karena untuk menjangkau jaringan warna biru dia harus melewati FA0/0. Kita tambahkan add. Oke, untuk router pertama kita sudah masukkan. Kenapa untuk yang jaringan warna hijau dan jaringan warna ungu kita tidak masukkan di routing table ini atau static routes?
karena dia sudah dapat terkoneksi secara langsung nih. Nah, ini router yang port interface ini dia sudah terhubung langsung di warna ungu. Kemudian yang interface bawah ini dia juga sudah terkoneksi langsung dengan jaringan warna hijau. Jadi tidak perlu kita tambahkan ke static routing kita. Nah, kita close, kita lanjut untuk router yang nomor 2. Dengan langkah yang sama, kita masuk ke static routing. Nah, kita baca dulu nih. Dia harus bisa mengakses jaringan mana aja nih yang jauh-jauh. Nah, pertama yang dekat-dekat nggak usah kita masukkan ya. Jadi router tengah ini untuk yang ungu nggak perlu kita masukkan karena dia terhubung langsung. Warna kuning tidak perlu, warna orange tidak perlu karena dia sudah terkoneksi langsung di interface-nya. Maka yang harus kita masukkan dua network ini nih. Yang warna hijau dan warna biru. Baik, langsung saja untuk network yang warna hijau yaitu 192.168.1.0. Subnet masknya karena dia /24 maka 255.255.255.0. Nah, next hop-nya kalau si router tengah ini mau mengakses atau menjangkau jaringan warna hijau, maka pintu gerbang pertama yang harus dilewati adalah port FA1/0. Maka networknya adalah IP FA1/0 ini, yaitu 10.10.10.1. Kita langsung isikan saja di bagian form next hop 10.10.10.1, kemudian kita add. Nah, dia masuk ke routing table kita. Kemudian yang kedua yaitu networknya yang jaringan nomor 2, yaitu yang jaringan warna biru ya. Nah, dengan networknya 2.0, subnet masknya sama karena dia /24. Nah, next hop-nya, kalau dia router tengah ini ingin menjangkau jaringan warna biru, maka pintu gerbang pertama adalah yang FA0/0, di mana dia IP-nya adalah 30.30.30.1. Kemudian kita add. Oke, selesai. Kemudian kita close, kita langsung masuk ke settingan yang router terakhir sama. Nah, dia harus menjangkau mana aja nih? Ada 3 ya, menjangkau yang warna hijau, menjangkau yang warna ungu, dan menjangkau yang warna kuning. Yang oranye dan biru tidak perlu kita jangkau karena dia sudah terjangkau otomatis karena terhubung secara langsung. Kita mulai dulu dari yang jaringan warna hijau dengan network 192.168.1.0 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 atau 0. Nah, next hop-nya kalau misalnya router 3 ini ingin menjangkau jaringan warna hijau, maka pintu gerbang pertamanya adalah ini FA2/0 miliknya router 2 ini dengan IP address 30.30.30.2. Kita add. Kemudian untuk jaringan yang ingin kita jangkau selanjutnya adalah jaringan yang warna ungu. Tinggal kita ganti saja networknya yaitu 10.10.10.0. Dan hati-hati untuk 10.10 ini kita prefixnya atau netmasknya kita pakai /30, maka untuk netmasknya 252. Next hop-nya sama karena dia pintu gerbang pertamanya 30.30.30.2. Kita add. Dan satu lagi dia harus bisa menjangkau jaringan warna kuning. Kita masukkan networknya 20.20.20.0. Subnet masknya sama 252 karena dia /30. Kemudian next hop-nya juga sama karena dia harus melewati port ini dulu, yang port 30.30.30.2 kita add. Oke. Sekarang kita coba lakukan uji koneksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke sini. Successful, dia beda jaringan ya. Kemudian coba kita ping dari sini ke sini. Successful. Oke. Sudah successful semua. Terakhir
kita setting untuk settingan web server dan DNS servernya ya. Ya, mudah saja kita langsung klik untuk web servernya. Kita klik gambarnya. Kemudian kita masuk ke services dan kita masuk ke settingan HTTP atau HTTP. Nah, pastikan dia semua on. Nah, sudah. Kemudian untuk DNS servernya juga kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk nama DNS-nya, misal Bapak ketikkan tkj.net. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address servernya. Nah, tadi untuk IP address servernya kita isi dengan IP address 20.20.20.1. Kemudian kita add. Nah, seperti ini langsung kita lakukan uji koneksi. Tapi sebelum kita lakukan uji koneksi, untuk yang tadi settingannya statis, kita masukkan dulu DNS servernya di konfigurasi API-nya. Kita masukkan DNS-nya tadi kan 20.20.20.1. Oke. Kemudian di klien yang kedua juga iya, dengan langkah yang sama. Di DNS servernya kita masukkan IP DNS-nya 20.20.20.1. Seperti ini. Untuk yang komputer dan klien dengan settingan DHCP, kita tadi sudah tambahkan ya secara otomatis melalui DHCP server tadi, maka tidak perlu kita tambahkan lagi. Nah, untuk pengujian koneksinya, pengujian web server dan DNS servernya tinggal kita buka di bagian web browser. Seperti ini, kita ketikkan DNS servernya yaitu tkj.net. Go. Nah, ini adalah tampilan web server, tampilan web default dari Cisco Packet Tracer. Tandanya berhasil. Nah, kita ujikan juga untuk network warna biru. Seperti ini, kita masuk web browser, kemudian kita ketikkan tkj.net. Oke, berhasil. Jadi seperti itu untuk yang komputer skenario ujian PAT yang untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk yang pemrograman dasarnya, nanti gambarannya kalian cukup mengotak-ngatik di bagian indeks ini HTML di bagian server, kemudian masuk ke HTTP atau HTTP. Nah, nanti kalian edit di bagian indeks HTML ini ya. Nah, silahkan nanti kalian oprek di sini. Intinya, bagaimana caranya supaya tampilan dari web tadi yang default tempatnya Cisco itu tidak bisa berubah, tidak hanya misal ini tadi ketika buka defaultnya tadi tkj.net. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, maka kalian harus mengubah supaya tampilannya minimal tidak seperti ini tadi. Nah, di sini bisa kita edit misalnya Cisco Packet Tracer sebagai judul utamanya, kita tulis misalnya namanya nama kalian misal dari misal seperti ini. Kemudian kalian save. Nah, di sini kalian refresh. Nah, tulisannya dari pokoknya kalian edit sekreatif kalian mungkin, entah itu background, entah itu warna, supaya tampilan dari webnya ini tidak menampilkan tampilan default dari Cisco Packet Tracer. Begitu ya, nanti kalian bisa eksplorasi sendiri melalui bahasa HTML. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian dulu tutorial dari Bapak. Semoga besok saat pelaksanaan ujian PAT kalian bisa sukses dan berhasil semua. Begitu ya. Oke, sekian Bapak akhiri terlebih dahulu tutorial ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan ke Pak Dery. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.